Pada tangan saya ini ada satu buku yang berjudul Musnad Fatimah Az-Zahra, karya tulis Azizullah Bukhari. Dia adalah seorang ulama dari Khurasan, Iran. Dia menghabiskan sebagian waktunya, umurnya untuk menimba ilmu agama dan pihak madrasah dan hauzah, pesantren. Kemudian juga dia pernah melakukan perjalanan mungkin safari ilmiah ke beberapa negeri seperti Irak, Suriah, Arab Saudi, India, Pakistan, dan Yaman, Mesir, Turki, Afghanistan, Inggris, Prancis, dan Belgia. Eh, Salah satu di antara penelitian beliau yang menarik adalah tentang Nazm Balaghah, kemudian juga tentang geografi Khurasan. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah beliau berhasil menulis buku sebanyak 160 jilid Musnad al-Imam Amirul Mukminin alaihissalam dalam bahasa Arab 27 jilid. Jadi ada sekitar 13.930 halaman. Kemudian Musnad Fatimah Az-Zahra dalam bahasa Arab 1 jilid 616 halaman. Kemudian Musnad Imam Syadik dalam bahasa Arab 22 jilid 11.966 halaman. Dan buku di tangan saya adalah buku Musnad Fatimah Al-Zahra yang berisi tentang sosok Fatimah Al-Zahra sebagai putri Rasulullah SAW, terkait dengan kehidupan, keutamaan dan manaqib Fatimah, kemudian juga pidato dan argumentasi Fatimah khususnya pasca wafat Rasulullah SAW terhadap dengan Rasidin. Kemudian para perawi, para orang yang meriwayatkan tentang Fatimah Az-Zahra itu. Jadi buku yang saya ini adalah buku terjemahan Musnad Fatimah Az-Zahra oleh Raushan Fikr, sebanyak 551 halaman, terjemahkan tentang Suraya Susyadawati, kemudian disuntik oleh Andani dan penyelaras oleh Ridwan A.M. Safan. Oke. Jadi buku ini luar biasa, berisi tentang Fatimah Az-Zahra yang sangat jarang sekali kita ketahui di buku-buku lain tentang Fatimah Az-Zahra. Ada satu lagi yang jarang diungkap tentang sejarah dari orang-orang pertama pada zaman Rasulullah SAW, itu adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Alhamdulillah saya membaca buku Musnad Fatimah Az-Zahra ini. Disebutkan 521 awalnya terbagi dalam 3 bagian. Pertama, kehidupan, keutamaan dan manaqib Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pada bagian ini, selain perjalanan hidup dan keteladanan, pemuat tentang Mushaf Fatimah. Ini menarik tentang Mushaf Fatimah. Ya, kalau kalian baca itu menarik. Wasiatnya, kematiannya, makamnya, dan keutamaan ziarah kepadanya. Oke, keutamaannya mirip seperti Sayyidah Maryam yang kalau beliau berdoa di mihrab di rumahnya itu tiba-tiba datang makanan dari surga yang enak dan bisa dinikmati bersama keluarga. Ya, karomah lah. Alhamdulillah saya memasuki tentang makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Disebutkan melalui beragam riwayat bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat 6 bulan setelah wafat Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah wafat dalam keadaan sakit akibat tindakan anarkis dari penguasa yang meminta baiat kepadanya. Jelang wafat, Sayyidah Fatimah meminta suaminya Ali bin Abi Thalib dan Asma binti Umais beserta anggota keluarga terdekat untuk memandikannya, mengkafani dan menguburkannya. Sesuai dengan permintaan Sayyidah Fatimah, jasadnya dikuburkan malam hari oleh suaminya. Di manakah makamnya? Dengan sejumlah riwayat mutawatir disebutkan dekat makam Rasulullah SAW,
Untuk mengelabui orang-orang, maka di sekitar Baki dibuat 7 makam baru sehingga orang menyangka di sana. Ada juga riwayat menyebutkan 40 makam bikinan Ali bin Abi Thalib untuk mengelabui orang-orang tentang makamnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang memang dimakamkan dekat dengan makam Rasulullah SAW. Mengapa bersifat rahasia alias tidak ingin diketahui jejak akhir hayat dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini? Sesuai dengan wasiatnya bahwa tidak ingin diketahui, tidak ingin disalati, dan dikuburkan oleh penguasa yang telah zalim kepadanya. Oke. Dalam buku Musnad Fatimah Zahra ini disebutkan aneka bentuk perlakuan tidak menyenangkan dari orang yang berkuasa di Madinah kepadanya. Bahkan itu menjadikan Sayyidah Fatimah Zahra marah berkepanjangan kepada mereka, khulafa yang berkuasa itu, hingga ujung wafat pun dalam keadaan tidak ridho kepada mereka. Masih pada bagian 1 buku ini, ternyata putri Rasulullah SAW ini adalah orang yang zuhud, qanaah, dan taat ibadah. Peristiwa kekurangan makanan, pakaian yang seadanya, perhiasan yang dijual untuk bantu kaum duafa, dan pernah selama 3 hari tidak makan, dialami oleh keluarga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi betul-betul meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, ketaatan ibadah kepada Allah membuatnya ada rezeki yang datang kala benar-benar dibutuhkan. Sebagaimana Maryam putra Imran, selepas salat maka ditemukan makanan dari surga yang dapat dinikmati keluarga dan dibagikan kepada tetangganya. Ini menariknya dari Sayyidah Az-Zahra ini, bahwa meskipun dalam keadaan papa miskin atau sangat kekurangan, tapi kalau dapat rezeki berupa makanan, ia bagikan lagi. Wah, jadi kalau rezeki dibagikan lagi, ini luar biasa yang harus kita teladani. Bagian kedua dari buku ini adalah pidato dan argumentasi dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bagian ketiga adalah para perawi yang mengabarkan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bagian kedua dan buku ini masih coba saya tuntaskan bagian satunya, kemudian kedua dan ketiga. Dari buku ini saya menjadi tahu betapa keluarga Rasulullah SAW secara status kemanusiaan sama dengan orang-orang duafa, meski bisa menjadi orang yang sugih atau yang kaya dari segi harta benda, tetapi praktek zuhud, qanaah, dan riyadoh kesucian dalam hidup lebih diutamakan. Jadi betul-betul bahwa Sayyidah Az-Zahra, keluarga Rasulullah SAW itu mengutamakan tentang kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Ibarat pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah teladan bagi umat Islam setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Salam alaiki ya Sayyidatul Nisa'il Alamin. Sayyidah Fatimah menyerupai Rasulullah SAW dalam laku, lisan, sikap, dan ibadahnya. Dari sosok Fatimah ini, kaum wanita layak mengambil teladan. Karena itu, jangan bersedih hati kala hidup dalam keadaan miskin, tanpa harta, dianiaya karena menegakkan kebenaran, dan aneka cobaan hidup lainnya. Percayalah bahwa hidup menderita dialami pula oleh para nabi dan wasinya. Dunia hanya sementara, manfaatkan untuk bekal hidup di alam yang abadi. Terakhir, mohon doa untuk saya dan keluarga agar senantiasa bertahan dalam meladani kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ala hadiyah wa kulli salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Public sumbi walidayya wa liman dakhala baytaya mu'minan wa lil mu'minina wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.